Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya, bisa beraktivitas dengan lancar dan juga rezeki mudah-mudahan juga selalu lancar ya. Di video kali ini ya, saya mau thanks dulu untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, dan yang belum bisa subscribe ya, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar selalu dapat updatean dari channel Herbalogy. Di video kali ini yuk kita kembali memperkaya kamus herbal kita dengan tanaman herbal yang satu ini ya. Saya punya tanaman jintan. Nah, daun jintan ataupun Blackranthus amboinicus ya, ini juga telah lama dimanfaatkan sebagai herbal ya, khususnya ini untuk masyarakat tradisional di India. Dan tidak hanya di India, sekarang perkembangannya itu hampir menyeluruh ya teman-teman, termasuk di Indonesia. Nah, ini varian lainnya ya dari jintan ini, variegata ya. Jadi ada ada motif putih-putihnya itu ya di tepi daunnya. Dan uniknya motif ini berbeda-beda ya, tiap daun tuh nggak ada yang sama. Jadi cantik, bisa dijadikan sebagai bunga juga ya, tanaman hias ya, selain punya manfaat kesehatan yang baik. Nah, jintan ini sendiri ini dipercaya bisa mengatasi berbagai keluhan penyakit ya. Banyak sekali senyawa penting yang ada di dalam si daun jintan yang kecil ini ya teman-teman ya. Jadi kalau saat ini teman-teman di rumah itu punya tanaman ini, itu bisa dimanfaatkan, diperbanyak ya, karena bisa kita manfaatkan dalam kondisi basah ataupun nanti sudah dikeringkan ya. Nah, si daun jintan ini sendiri itu mengandung air ya, karena daunnya itu tebal, jadi airnya banyak, ada protein, ada karbohidrat, tentunya ada lemak juga, dan ini sejumlah mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti misalnya zat besi, kalsium ya, ada magnesium, fosfor, kalium, zinc, itu ada di daun jintan. Dan daun jintan ini juga kaya akan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga asam folat ya. Di berbagai negara ini tentunya sudah dimanfaatkan, berbagai daerah juga tentunya di Indonesia sudah memanfaatkan tanaman ini. Di video sebelumnya mungkin juga kalau teman-teman yang sudah sering menyimak video di Herbalogy ya, perbedaan daun jintan dan juga daun bangun-bangun ya, ini sebagian sudah memanfaatkan tanaman jintan ini juga untuk menambah produksi ASI ya. Untuk ibu-ibu yang ASInya mulai seret, bisa konsumsi si daun jintan, walaupun penggunaannya itu tidak sepopuler daun bangun-bangun ya. Nah, daun jintan ini juga sering dimanfaatkan untuk mengatasi bibir pecah-pecah, ataupun biasanya kita punya luka ya di sudut bibir, itu bisa 1, bisa 2, itu perihnya minta ampun ya. Dan ini bisa kita manfaatkan dengan daun jintan ya. Daun ini juga bisa mengontrol kadar gula darah ya. Untuk teman-teman yang diabetes bisa konsumsi tanaman jintan ini sendiri. Dan juga untuk yang punya gangguan pernafasan, biasanya batuk, pilek ya, bronkitis, asma, sinus ya, ini bisa manfaatkan yang namanya daun jintan. Bisa dimakan gitu aja ya, ataupun dibuat teh, nanti teman-teman tinggal seduh, ini bisa ya. Dan ini juga daun jintan ini baik untuk sifatnya itu sebagai ekspektoran. Jadi kalau punya batuk yang ada isinya istilahnya ya, ini konsumsi deh yang namanya si daun jintan. Selain itu juga daun jintan ini bisa mengatasi yang namanya demam, sakit kepala, atau untuk teman-teman
yang kadang ya perempuan itu mengalami nyeri ketika haid ya. Coba deh manfaatkan si daun jintan ini untuk mengatasi nyeri haid itu ya. Dan juga daun jintan ini punya aroma yang gimana ya cara menggambarkannya, ini aromanya itu kuat ya, sehingga dia bisa buat kita relax ya, untuk meredakan yang namanya stres ataupun kalau kita cemas ya. Dan selain itu teman-teman, jintan ini juga punya potensi untuk menghambat perkembangan sel-sel kanker. Jadi kalau punya daun jintan yang banyak di rumah ya, bisa dimanfaatkan. Kalau saya biasanya dimasukin ke dalam lauk ya, biasanya saya mix itu dengan ayam balado ya. Ini rasanya itu unik ya, rempah-rempah seperti ini ataupun herb ini ya, itu kalau saya bilang sih honey ya, tebel ya daunnya, dan dia itu mengandung banyak air. Dan kalau saya bilang herb seperti ini itu punya rasa yang unik, hampir mirip kalau sudah kalau kita masak gitu ya, mulai dari ruku-ruku, jintan, apalagi daun bangun-bangun, itu kayak punya kemiripan gitu soal rasa ya. Dan yang pasti teman-teman, daun jintan ini sendiri ya bisa kita manfaatkan juga sebagai pengganti oregano, karena juga dia biasa disebut dengan cuban oregano ya. Kalau nggak punya oregano, manfaatkan si daun jintan ya. Caranya tinggal teman-teman petik ya. Ini nanti setelah dipetik semuanya, dicuci bersih nih ya, sudah dicuci bersih dengan air mengalir ya. Terus bisa langsung teman-teman lalap atau ditambahkan ke masakan, atau kalau nggak mau langsung digunain, kita bisa keringkan. Jadi setelah dicuci seperti ini ya, daun jintan ini bisa kita kering anginkan. Artinya tidak kita jemur, itu di bawah sinar matahari ya. Dan ini tentunya perlu waktu yang tidak bisa 1 hari lah ya. Walaupun setrik apapun, dia nggak akan bisa kering itu dalam 1 hari. Perlu proses ya. Oke. Mengingat manfaat dari si daun jintan ini, nggak masalah lah ya. Kita itu tunggu beberapa hari ataupun dimanfaatkan basah saja itu udah cukup oke ya. Nah, jintan juga dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai penyakit kulit ya. Jadi teman-teman, kalau saat ini punya tanaman jintan, itu nggak ada ruginya lah yang pasti ya. Selain mudah sekali untuk tumbuh, tanaman jintan ini memperbanyaknya juga tidak susah ya teman-teman ya. Tinggal di stek, tancap, itu dia mudah tumbuh di segala cuaca, baik cuaca dingin ataupun panas sekalipun ya. Jadi kalau ya misalnya saking panasnya itu 1 hari nggak disiram, itu buat dia belum terlalu bermasalah. Ini yang sudah dijemur ya 1 hari, dia masih baru seperti ini ya kondisinya, belum bisa langsung yang kering, benar-benar kering yang apa itu istilahnya, berderuk gitu ya, garing gitu ya. Nah ini yang sudah 5 hari, dia sudah kadar airnya sudah mulai susut jauh banyak ya. Ini tapi belum berderuk gitu bunyinya ya, masih lepes lah. Dan kita tinggal tunggu beberapa hari lagi. Itu saja video untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan sehatkan Indonesia untuk selalu konsumsi ramuan-ramuan herbal. Bye bye.